Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Larasati, NIM 105200117, kelas 2D Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS Akidah Akhlak. Nomor 1, definisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi dan darinya kita dapat melihat 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. Berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, sebutkan dan jelaskan kelima ciri akhlak tersebut. Yang pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam dalam jiwa seseorang sehingga menjadi kepribadiannya. 2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. 3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari diri orang yang ingin mengerjakannya tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari orang lain. 4. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan secara sungguh-sungguh, bukan main-main ataupun sandiwara. 5. Perbuatan akhlak, khususnya perbuatan yang mulia atau baik, adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas yang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2. Jelaskan apa saja persamaan dan perbedaan antara etika dan akhlak. Menurut saya, persamaan dari etika dan akhlak: yang pertama, etika dan akhlak mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kedua, etika dan akhlak merupakan prinsip aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas etika dan akhlak seseorang atau sekelompok orang, maka serta semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. 3. Etika dan akhlak seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi yang dimiliki setiap orang untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut. Diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, secara terus-menerus, berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Sedangkan perbedaan dari etika dan akhlak, berdasarkan dari tolak ukur, akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal. Berdasarkan sifat, etika bersifat teori, akhlak bersifat praktis. Nomor 3, ruang lingkup ilmu akhlak membahas tentang seluruh aspek kehidupan dan perbuatan manusia, baik bersifat individu atau perorangan atau kolektif kelompok, yang kemudian ditetapkan kriterianya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau yang buruk. Perbuatan yang menjadi objek ilmu akhlak tersebut harus memiliki ciri-ciri: 1. Perbuatan yang bersifat sadar atas kemauan dan kehendak sendiri, bukan atas paksaan dan tekanan. 2. Perbuatan tersebut dilakukan secara kontinu dan mendarah daging. Perbuatan yang tidak masuk objek ilmu akhlak: yang pertama, perbuatan alami, seperti bernafas, makan ketika lapar, dan lain-lain. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tidak disertai kesadaran dan kemauan sendiri, seperti perbuatan orang gila, orang tertidur, anak kecil, orang lupa, dan orang yang dipaksa. Nomor 4, metode pembinaan akhlak yang dilakukan Rasulullah. 1. Mengokohkan keamanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menanamkan ketakwaan dan memperbanyak zikrullah. Ketakwaan akan mengingatkan manusia walau ketika sedang digoda oleh iblis. 3. Menanamkan keikhlasan dalam semua perbuatan. 4. Zuhud dan selalu mengingat akhirat. 5. Rasulullah mendidik para sahabat untuk senantiasa mencintai ilmu dan mempelajarinya. 6. Menanamkan kebebasan dan bersikap positif. 7. Memperhatikan kejiwaan seseorang yang mau diubah. Dalam hal ini dilakukan secara berkesinambungan. 8. Mengikut sertakan orang lain dalam melakukan perubahan dan menyiapkan ahli di bidang tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikan dariku walau hanya 1 ayat." Hadis riwayat Bukhari. 9. Bervariasi dalam cara
mengubah seperti dengan membuat perumpamaan, bercerita, diskusi, ataupun hal lainnya agar tidak muncul kebosanan dalam diri sahabat. Al-Quran yang mempertegas metode Rasulullah, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 201 yang berbunyi, Innallazina taqaw iza masahum ta'ifum manasyaitani tazakkaru fa'izahum mubsirun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayang pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Cara pengaplikasiannya, 1. Terhadap diri sendiri, yaitu dengan cara bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang melibatkan diri sendiri. 2. Terhadap orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menghormati orang tua. Terhadap masyarakat, menolong orang yang sedang membutuhkan, mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Terhadap negara, keputusan dalam memilih pemimpin dan melindungi para tokohnya. Nomor 5. Akidah akhlak dalam pengertian teknis artinya iman atau keyakinan. Menurut istilah terminologi, akidah akhlak dasar-dasar pokok kepercayaan dan keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat hubungan antara akidah dan akhlak dalam ajaran Islam, yaitu akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan menggambarkan sumber keberadaan agama, sedangkan akhlak sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.